Soalan seterusnya, mohon yang mulia Kiai ijazahkan wirid sakran, dan mohon Kiai sampaikan kelebihan-kelebihan membaca wirid sakran. Dan seterusnya, apakah apabila sudah terima ijazah ini mesti atau ada waktu-waktu tertentu yang kita harus membaca wirid ini? Ini mestinya minta ijazah pada para habaib yang sepuh ini. Saya ini pemuda Mas Ian, usia saya 15 tahun Mas ya. Ya begini, saya pernah diijazahi oleh guru saya yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ijazah bersama dengan kawan-kawan satu pondok ya. Nah, itu dulu kami membaca wirid sakron, hizbus sakron itu cuman sehari sekali ya, jangan lebih dari sekali. Kalau menurut saya lebih, kalau sehari lebih dari sekali ini menurut saya bahaya. Karena sifat dari hizb sakron, wirid sakron ini panas. Sifat itu macam-macam ya, sifat. Bukan. Artinya begini, ini wirid untuk perang gitu ya. Kan kalau wirid untuk perang itu ibarat orang bicara, kan ada orang bicara begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalem. Kemudian ketemu orang, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan kalem sifatnya. Tapi kalau ketemu Allahu Akbar, wah gitu ya, jihad gitu ya. Itu kan pembawaannya memang keras dan itu diperlukan saat perang. Betul? Ya dah. Tapi kalau ada orang mau perang sudah bawa apa ya? Bawa apa? Silah, bawa pedang, dibaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dilangsungkan lagi, nggak jadi perang ya. Kalau jelas ya. Jadi ada sifat-sifat wirid itu demikian. Nah, salah satu wirid sakron ini panas, wirid keras. Maka kalau orang tak kuat baca sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini kadang-kadang maaf otaknya menjadi tak beres ya, karena tak kuat. Kalau saya kuat, oh jangan. Tidak ada yang mengatakan saya kuat, tidak kuat. Kalau menurut saya ini pribadi, dulu pun kami murid Abu itu ya sehari sekali. Ya itu aja sehari sekali. Sudah termasuk luar biasa ini, kuat ini orang baca sehari sekali ini kuat termasuk ya. Nah, salah satu faedahnya adalah antara lain menjaga diri dari gangguan makhluk halus atau jin jahat. Ya, orang yang membaca sakron ini jangan banyak-banyak, sekali lagi ya. Sehari sekali insya Allah dijaga. Tapi kalau kebanyakan bisa-bisa dikalahkan oleh jinnya. Kenapa? Ini begini sifatnya ya. Wirid sakron itu begini. Kalau sekarang saya ini ya bawa pedang. Kalau pedangnya saya saku, saya pergi kemana-mana, ya biasa ketemu Habib bekhair, alhamdulillah maksud ya. Itu biasa. Saya bawa pedang di sini. Ya, ibarat bawa pedangnya tidak apa-apa ketemu. Cuman Habibnya kalau lihat, wah ini Kiai bawa pedang ini keras juga ini ya gitu. Ya, itu ibarat baca wirid sakron sehari sekali. Sudah. Tapi kalau baca wirid sakron itu sehari 5 kali, ini ibarat pedangnya sudah dibuka ketemu sama Habib ini ya. Ya ada 2 macam. Ada kalanya Habib ini dia lari karena takut. Betul? Tapi ada kalanya dia bilang, kamu baru bawa pedang, ini aku bawa granat, lempar, sudah habis kita. Itu yang baca sakron lebih dari berapa? 1 kali, ibarat menghuluskan pedang. Akhirnya jinnya ini yang semula dia sendirian, akhirnya dia bawa bala bantuan 1000, kalahlah orang yang tidak siap, ibarat begitu ya. Nah, karena itu jangan sampai baca lebih dari 1 kali. Kalau di pondok saya, mohon maaf, kami bacanya itu ba'dal isya. Di pondok saya dibiasakan ba'dal isya di Malang sana ya. Sudah, itu pun saya mewajibkan para murid ini bersama-sama, bukan dizikir sendiri. Saya kepingin sakti. Wah ini bahaya ini ya, bahaya. Bisa terbang ini, bisa terbang apanya? Otaknya yang terbang, hilang. Paham ya? Jadi jangan terlalu lah ya. Tapi tabarrukan tidak apa-apa, untuk penjagaan tidak apa-apa. Saya mengijazakan wirid sakron seperti guru saya dulu mengijazakan di pesantren, ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bagi antum semua yang ingin mengamalkan ya, khususnya ini ya, paling tidak sehari sekali, jangan lebih dari itu ya. Dan saya tidak bertanggung jawab kalau ada orang senang ya, wah ini saya kepingin sakti, saya tidak bertanggung jawab karena saya tidak pernah mengajarkan lebih dari 1. Itu pun saya tidak menganjurkan kepada anak-anak, tidak ya.
kepada orang yang biasa ahli majelis taklim, oke, ya. Orang biasa zikir, oke, ya. Begitu. Jelas ya? Baik. Kabil ijazah. Tambahan Bib, adakah kita perlu baca dalam keadaan yang kita yakin atau kita baca sekadar-sekadar kita baca saja? Wirid sakran. Apa itu? Wirid sakran. Adakah kita baca dalam keadaan yang kita yakin dia akan memberi manfaat pada kita, atau sekadar kita baca saja dan dia juga ada manfaat pada kita? Begini, wirid sakron itu menurut saya, ini bukan menurut para ulama ya, saya tidak baca ini. Menurut saya, mohon maaf ya, itu ibarat orang bawa pedang atau bawa pisau lah. Ibarat orang bawa pisau ya, bawa pedang. Ya sudah. Loh, kalau nggak ada apa-apa ngapain pedang dipegang, dia apa namanya, dihunus-hunuskan? Ini kan cari perkara ini namanya. Ya dah. Kalau kita punya pedang terus di rumah, ya selesai. Kalau misalnya mau pergi, punya keris misalnya, ya mungkin jaga-jaga, ya disimpan. Tapi kita punya pedang, punya keris di bawah, naik pesawat diginikan pedangnya, tangkap polisi, betul? Ya, ditangkap polisi gara-gara pedang. Padahal pedang itu bagus. Sunnah orang punya pedang, bahkan menghunuskan pedang itu sunnah. Tapi ada waktunya, kan begitu? Ada waktunya, bukan segala. Wah, saya suka. Ini kalau bahasa Indonesianya, kalau penceng saya tidak tahu. Ya penceng, apa penceng? Otaknya berubah gila gitu. Saya nggak tanggung jawab. Tapi begini tadi. Tapi tak kalah misalnya kita masuk di suatu tempat gelap, kita takut, ya, dan kita yakin di situ ada jin yang akan mengganggu. Sebelum kita masuk, kita baca. Itu pun kan kita masuk di wilayah yang tidak lumrah, tidak biasanya, ya dah. Misalnya di suatu tempat yang gelap, bangunan lama, gitu ya. Ya, bolehlah kita nambah. Mau masuk kita baca dulu. Untuk apa? Penjagaan. Ibarat begini, saya bawa pedang, saya selipkan di sini. Sudah, saya jalan-jalan, tiba-tiba ada orang teriak maling di sana. Maka pantas parang saya atau pedang saya pegangkan. Mana malingnya? Kan pantas. Tapi pertanyaannya, apakah maling itu ada tiap hari? Ya enggak. Ya dah. Kadang-kadang, terkadang begitu ya. Jadi suatu saat ternyata kita ini takut, ini semua orang mengatakan ini banyak jinnya yang mengganggu ya, alam lain katanya begitu ya. Ya kita boleh membaca. Saat itu boleh menambah begitu. Di samping yang tadi batal isya tiap harinya begitu ya. Seterusnya soalannya, pohon jelaskan masalah zaman sekarang ini, di mana solat Ramadan, tarawih Ramadan yang dilakukan 8 rakaat dan diperbolehkan. Begini, tentang tarawih itu banyak riwayat hadis indal ulama ya. Yang meriwayatkan ada mengatakan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa suatu saat Nabi itu sholat tarawih 8 rakaat. Ya, menurut satu riwayat. Sudah. Menurut riwayat yang lain tidak demikian, tidak terbatas. Ahlul Madinah di zaman dahulu kala itu pernah sholat sampai 30 sekian rakaat. Di Mekah juga demikian. Zaman para imam-imam itu begitu. Kemudian di ikhtisar ya, di Mekah maupun Madinah, zaman imam terdahulu termasuk Imam Malik bin Anas itu mengamalkan 23 rakaat alias 20 tambah 3 witir. Dan alhamdulillah sampai detik ini masih dilestarikan namanya Makkah dan Madinah serta wilayah-wilayah di hampir seluruh Saudi Arabia. Itu semuanya mengamalkan yang paling masyhur, apa itu hadis yang mengatakan bahwasanya sholat witir sholat tarawih itu 23 rakaat, 20-nya itu tarawih, terus yang 3-nya witir. Yang aneh ini ya orang-orang yang malas-malas itu aneh. Biasanya orang Nusantara ini ya. Jadi kadang-kadang orang yang belajar di sana, bahkan maaf, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Nusantara, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, itu tatkala belajar ke Makkah, ke Madinah, ikut
Wahabi sana itu terawihnya berapa? 23 rakaat. Begitu pulang males minta 8 rakaat, minta diskon. Aneh. Ya, ini yang terjadi. Jadi saya tidak bisa bicara dalil. Jadi kalau misalnya ada kelompok di Indonesia maupun di Malaysia mengatakan salah, bid'ah, orang yang sholat tarawih 23 rakaat bid'ah, itu bubarin dulu. Tolong dibubarkan dulu sholat tarawih di mana? Di Makkah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dibubarin dulu kalau berani. Wong itu gurunya mereka kadang-kadang. Gurunya disalah-salahkan gara-gara pulang minta diskon 8 rakaat. Aneh. Enak. Dan di Makkah sama Madinah menurut riwayatnya ini sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ya begitu itu sholatnya berapa? 23 rakaat. Kalau tidak percaya, nggak usah pergi ke sana. Kalau tidak punya duit, beli televisi sama parabola, setel itu kalau Ramadan. Berapa kali itu? 23 rakaat. Bahkan yang aneh lagi sebenarnya, di Mekah maupun Madinah itu yang ada setelah taraweh. Wong saya ini di Madinah 3 tahun, di Mekah 5 tahun. Jadi ya kalau cerita ya, memang tiap hari saat itu mendengarkan begitu ya. Kalau malam hari habis sholat taraweh, sudah selesai istirahat, makan ya. Kemudian agak malam lagi mereka membuat sholat lagi. Itu 11 rakaat. Jadi 23 ditambah 11 rakaat. Berapa ini? Ya tidak masalah. Wong di zaman Nabi itu nggak ada sholat taraweh, itu nggak ada. Taraweh itu istilah para ulama likasratil istiroha, maka sumiyat taraweh. Sholat itu dikatakan sholat taraweh karena banyak istirahatnya. Paham? Ya, di zaman Nabi yang ada namanya sholatul lail, sholat malam. Ya namanya sholat malam mau berapa saja terserah. Tidak ada masalah. 50 kali kalau mampu ya tidak apa-apa. Ulama-ulama zaman dahulu kala itu sampai 100 kali, 200 kali. Ya biasa. Yang sekarang jadi masalah kan, yang sholat 8 rakaat menyalahkan yang sholat berapa? 23 rakaat. Tapi kepada Mekah dan Madinah tidak berani berkata apa-apa. Ini kan curang namanya ini ya. Fatwa curang ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan begitulah ya. Kedua, orang nggak tarawih itu loh nggak dosa. Wong tarawih itu loh sunnah. Ya kan? Tarawih itu sunnah. Nggak tarawih itu nggak berdosa. Kenapa harus yang 23 disalah-salahkan? Bahkan kan lebih banyak zikirnya. Mana lebih banyak zikirnya? 8 kali sholat atau 23 kali sholat? Ya pasti yang 23 kali sholat jauh lebih banyak zikirnya. Ya, ya begitulah, jelas ya. Kita ambil lagi 2 soalan yang terakhir. Ada satu soalan yang pendek jadi, apakah hukumnya memakan sembelihan orang Iran? Syiah maksudnya. Kalau saya tidak mau sih, ya. Itu jawabannya. Kalau saya tahu nih dari orang Iran Syiah, saya tolak itu ya, saya tolak. Saya cari dari yang sunni-sunni aja lah gitu ya. Jadi begini, orang kafir itu ada 2. Orang kafir ya, ada 2 ya. Yang pertama, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi agamanya namanya agama samawi karena dibawa dari langit. Walaupun kitab sucinya baik Taurat maupun Injil sudah muharraf, sudah dirubah, tapi asli dari apa? Asli dari agamanya itu adalah agama samawi. Agama samawi. Ya, menurut para ulama, penganut agama samawi yang asli, ya kalau sekarang Yahudi ya, yang Yahudi di mana? Yang ada di Palestina kan ada Yahudi ya, di Israel itu ya, itu asli, turunan asli, bukan orang Melayu jadi Yahudi, bukan, itu palsu itu ya, sudah Yahudi palsu lagi ya, bukan, atau Nasrani yang asli,
bukan dari Hindu atau dari animisme macam di wilayah-wilayah kita itu dulu penyembah batu kemudian masuk Kristen, bukan itu, tapi yang asli. Ya, saya tidak tahu sekarang ada di mana, mungkin di Vatikan, mungkin saya tidak tahu. Yang asli itu di mana? Pokoknya yang asli itu menurut mazhab Syafi'i bahwa sembelihan mereka boleh dimakan oleh umat Islam, sembelihan mereka. Ya, sembelihan mereka berarti makanan mereka juga boleh dimakan oleh umat Islam asalkan tidak ada kejelasan, asalkan jelas-jelas tidak haram. Tapi kalau misalnya mereka menyembelih babi ya tetap saja haram kan gitu ya. Kalau tadi itu agama Samawi, pengikut agama Samawi yang asli ya. Macam begini. Dulu Presiden Arafat mana Palestina itu kan punya istri kalau tidak salah namanya Suha. Lah Suha ini pengikut Yahudi asli. Maka sembelihan dia ini boleh dimakan asalkan tidak menyembelih anjing, tidak menyembelih babi ya. Misalnya Suha ini menyembelih ayam itu boleh dimakan, begitulah kasarannya ya. Sudah, itu tetap mereka di dalam Al-Quran dikatakan kufur karena tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap namanya kafir ya. Yang kedua, kafir dalam artian bukan pengikut agama Samawi, bikin sendiri macam Buddha, Hindu, ya, animisme atau Tao ya, termasuk. Nah, aliran sesat dilihat dulu, ya. Sesatnya bagaimana? Kalau sesatnya itu mengikuti majusi, penyembah api, ya tidak boleh. Itu kan pengikut mereka juga aliran sesat. Jelas ya? Ya jadi masalah ini orang-orang Iran itu banyak mengikuti Abu Lu'lu' al-Majusi, pembunuh Sayyidina Umar ibn Khattab. Itu Abu Lu'lu' ya. Ini kan musuh umat Islam. Ini orang Majusi yang membunuh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sekarang kuburannya Abu Lu'lu' itu di Iran diberi kerudung atau bangunan yang bagus dan diziarahi sebagai pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan karena sudah berhasil membunuh Sayyidina Umar ibn Khattab. Tahu enggak siapa sih Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu mertuanya Nabi. Jangan dibilang Umar bin Khattab sahabat, cuman itu saja, bukan sekecil itu. Mertuanya Nabi. Coba kita yang sudah dewasa punya istri, ya kan? Kita punya mertua dibunuh orang, terus kita membela pembunuh mertua kita, gila namanya ini, ya kan? Kita marah walaupun bukan ayah kandung kita, tapi namanya mertua, wajib dibela. Bahkan di dalam syariat itu yang namanya ayah itu dua, namanya ibu itu dua. Siapa itu? Abuka wa abu zaujatik. Ayahmu dan ayahnya istrimu itu adalah ayahmu. Ibumu itu dua, ibumu yang melahirkan kamu dan ibumu yang melahirkan istrimu. Mertua, karena itu mertua tidak batal. Ya kan? Loh, kalau mertua kita dibunuh orang, terus kita menghormati dan membuat perayaan bagi pembunuhan mertua kita, ini kita ini sehat tau otaknya? La haula wala quwata illa billah. Itu ngaku Islam. Mertua Nabi dibunuh sama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' dibela orang Syiah Iran. Ini Muslim dah. Ya jauh dari agama Islam. Karena itu saya ditanya, kamu mau enggak 9 orang Iran? Enggak. Mending beli di pasar aja. Saya bukan orang yang ngerakus. Ya enggak? Begitu jawaban kita. Betul? Itu saya wasiat untuk diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara kaum sunniin ya. Enggak usahlah bergaul dengan mereka, makan dengan mereka, enggak usah ya. Itu pembunuh dan pembela pembunuhnya mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam.